Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih berupaya untuk memperbaiki kualitas udara pasca dinyatakan bersalah atas kelalaian lingkungan pada 2021 lalu. Namun nyatanya, Jakarta masih bertengger di peringkat 5 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Kualitas udara Jakarta kembali menjadi sorotan masyarakat. Berdasarkan laporan Air Quality Index atau AQI, Kota Jakarta sempat menempati posisi pertama kualitas udara terburuk di dunia pada 15 Juni lalu. Hal ini disebabkan dengan adanya konsentrasi particulate matter 2,5 di udara Jakarta sebesar 78,2 mikrogram per meter kubik, yang berada 15 kali di atas nilai panduan udara tahunan WHO. Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK, Lukmi Purwandari menampik data Jakarta sebagai kota terpolusi di dunia. Saya tidak sepakat dengan pernyataan tersebut bahwa Jakarta memiliki kualitas udara terburuk. 150 ya, atau berapa itu, 138. Itu padahal banyak pada saat yang sama di kota-kota itu kota-kota lainnya yang tersebar di dunia juga mempunyai nilai yang seperti itu juga. Jadi kriteria penentuan ranking itu seperti apa itu harus jelas. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinyatakan bersalah atas gugatan koalisi ibu kota terkait pencemaran udara Jakarta pada 2021 lalu. Kemudian, Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor, yang bertujuan meminimalisasi gas rumah kaca dan udara dari kendaraan bermotor. Sementara itu, Ketua Kelompok Penelitian Pengelolaan Udara dan Limbah Institut Teknologi Bandung, Puji Lestari menilai, kebijakan Gubernur DKI Jakarta belum solutif. Uji emisi itu perlu follow up. Apa sih yang dilakukan uji emisi harus sekedar nguji saja atau uji emisi dengan tujuan untuk IM, inspection and maintenance, atau uji emisi yang juga dilingkan ke misalnya Samsat untuk misalnya dia kalau tidak layak jalan ya tidak dapat sertifikat atau tidak dapat diperpanjang STNK-nya. Sementara itu, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace, Bondan Adrianu, mempertanyakan langkah apa yang akan diambil Pemprov DKI Jakarta ke depannya. Harus tagih janji ya, karena DKI Jakarta ini kan komit untuk tidak banding dalam putusan gugatan itu, akan melaksanakan putusan. Nah sekarang ini sudah hampir 1 tahun nih, sejak putusan gugatan itu, yang menyatakan Jakarta tidak banding. Tapi nyatanya justru udaranya malah tidak berubah signifikan. Apa sih langkah nyata yang diupayakan untuk mengontrol semuanya signifikan sehingga masyarakat mudah nih memantaunya dan mengukurnya. Kalau tidak ada data saintifik seperti itu, kita akan sulit mengatakan langkah-langkah ini sangat tepat dan bisa diukur. Berdasarkan data World Air Quality Report pada 2018 lalu, rata-rata konsentrasi particulate matter 2,5 selama setahun sebesar 45,3 mikrogram per meter kubik. Pada 2019, melonjak menjadi sebesar 49,4 mikrogram per meter kubik. Sempat turun di tahun 2020 dan 2021 menjadi 39,5 dan 39,2 mikrogram per meter kubik karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Dan data terakhir, konsentrasi harian PM2,5 di Jakarta adalah 78,2 mikrogram per meter kubik. Polusi udara terdiri dari partikel dan gas yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kesehatan. PM2,5 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron. Jika terhirup, PM2,5 bisa berbahaya, khususnya sistem pernapasan yang bisa mengakibatkan sesak napas, iritasi mata, hingga hidung. Berdasarkan laporan Air Quality Life Index dari Energy Policy Institute at University of Chicago Juni 2022 menunjukkan, penduduk yang tinggal di bagian paling tercemar di Asia Tenggara, sekitar wilayah Mandalay, Hanoi, dan Jakarta, diperkirakan akan kehilangan harapan hidup rata-rata hingga 4 tahun.
Selain itu, di tempat lain, anggota Perhimpunan Dokter Paru Indonesia memperingatkan bahaya polusi udara terhadap kesehatan. Pasien dengan komorbid jantung gitu ya, ketika tidak mendapatkan oksigen yang cukup, bisa saja pada suatu kondisi akan terjadi serangan jantung yang mendadak dan bisa merenggut jiwa. Ini yang kita takutkan, karena kan jantung adalah silent killer yang tidak tahu kita kapan terjadi serangan dan apa pencetusnya. Tapi yang pasti, polusi ini bisa membuat seseorang yang dengan komorbid jantung ini mengalami serangan jantung mendadak. Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan sejumlah kebijakan seperti penerapan ganjil genap, uji emisi, hingga pemantauan kualitas udara di Jakarta dan juga kebijakan lainnya. Meski demikian, Ketua Kelompok Penelitian Pengelolaan Udara dan Limbah Institut Teknologi Bandung, Puji Lestari menilai hal ini belum cukup. Saya merekomendasikan, menyarankan bahwa DKI itu sebaiknya membuat satu baku mutu tersendiri, karena memang sebagai ibu kota negara dengan jumlah penduduk yang cukup padat, baku mutu udara ambiennya juga itu perlu dievaluasi kembali yang ada, kemudian bagaimana itu bisa diimplementasikan. Kemudian juga peraturan-peraturan yang lain itu perlu diikuti dengan evaluasi, monitoring, dan enforcement-nya. Bahaya polusi udara dan belum ampuhnya kebijakan pemerintah membuat masyarakat harus lebih aktif menjaga kesehatan dan mengerti cara melindungi kesehatan dengan menggunakan masker. Kita cek cuaca ya, udara itu harus dicek dulu sekarang. Ketika sudah tidak sehat di luar, ya sudah, kita harus pakai masker saatnya sebenarnya. Masker yang proper ya, untuk bisa memfilter polutan. Ada masker N95 dan syukurnya sekarang rata-rata sudah pada kenal soal masker N95 ini. Jadi itu satu, kita harus melindungi diri kita. Kemudian yang kedua adalah ya kita tidak berkontribusi pada sumber pencemar itu. Kualitas udara Jakarta yang buruk berdampak pada kesehatan. Diperlukan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk merumuskan kebijakan untuk menekan polusi udara. Glenny Soktania dan tim liputan Kompas TV, Jakarta.